Selamat malam, perkenalkan nama saya Stefanus Herimpinastiko dengan nomor NPM 2004060300001 dari jurusan peternakan. Di sini saya mendapat tugas dari Pak Halim untuk berbicara tentang apapun. Ya mungkin di sini saya akan bercerita mengenai kenapa saya bisa mengambil jurusan peternakan. Dan mungkin terlihat sepele di telinga, kok kenapa kok ambil jurusan peternakan aja diceritain. Nah, saya ada cerita sebelum itu. Nah, ceritanya itu diawali mulai dari saya SMK. Jadi sebenarnya saya itu minat bakatnya di permesinan, kayak bongkar-bongkar mesin, benerin mesin gitu. Nah, dulu di SMK saya itu ada namanya jurusan TSM, Teknik Sepeda Motor, dan TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Nah, pada saat pendaftaran di situ dituliskan ada dua jurusan utama dan jurusan cadangan. Nah, di situ saya salah menulis jurusan. Jadi yang jurusan utama saya tulis ATRM atau Agribisnis Ternak Ruminansia, sedangkan yang kedua adalah TSM tersebut, Teknik Sepeda Motor. Akhirnya pada saat sehabis MOS, pada saat pertama masuk kelas itu saya bingung. Loh, di mana ini mesin-mesinnya kok nggak ada? Kok semuanya berhubungan dengan hewan-hewan, terutama dengan hewan sapi. Nah, akhirnya saya tanya ke guru saya, Bu, apakah ini jurusan apa? Ini jurusan ternak, Dek. Loh, saya seharusnya di jurusan mesin, Bu. Apakah bisa pindah? Dan saat itu tidak bisa pindah karena ada suatu hal, karena datanya itu sudah terinput di komputernya sekolahan, jadi nggak bisa pindah jurusan. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya mengambil jurusan peternakan yang entah dari mana kok tidak saya minati gitu loh. Nah, akhirnya di situ saya sekolah agak kurang niat, sering bolos, karena tidak mengerti apa yang dimaksud gurunya itu. Akhirnya saya naik ke kelas 11. Nah, disinilah awal dimana saya minat ke bidang peternakan. Nah, pada saat itu saya ada kegiatan PSG di Pasuruan, tepatnya di PT Caron Pokpan. Nah, di situ adalah momen pertama saya kaget gitu loh, melihat ayam 50.000 ekor hidup di satu tempat. Dan saya kayak bertanya-tanya gitu loh, kok bisa hidup ayam segini banyak di satu tempat yang ya lumayan besar sih, cuma kok dengan dempet-dempetan gitu kok bisa hidup. Nah, akhirnya setelah saya menjalani PSG selama 4 bulan, seiring berjalannya waktu, akhirnya saya naik ke kelas 12 dan lulus SMK Peternakan di tahun 2018. Nah, di sini terjadi kebingungan lagi antara mau langsung lanjut kuliah atau bekerja dulu. Nah, kalau kuliah itu takutnya salah jurusan lagi dan bingung kalau masuk kuliah itu mau ambil jurusan apa. Nah, akhirnya saya berpikir mungkin saya harus bekerja dulu, ya kurang lebih selama 1 tahun lah gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Pada saat itu ada program kerja dari SMK, yakni suruh berangkat ke Cirebon untuk bekerja di suatu peternakan kandang ayam, tepatnya di PT Sido Makmur kalau nggak salah. Iya, Sido Makmur. Nah, di sana saya bekerja selama 4 bulan dan itu pun masih bingung apa yang harus saya lakukan dengan peternakan ayam ini. Kan pada saat PSG itu kan beda gitu loh tempatnya. Sedangkan yang di Cirebon itu tempatnya ya masih kayak merintis gitu loh PT-nya itu. Jadi bingung apa yang harus saya lakukan, sedangkan
di sana dituntut harus satu orang, kayak satu individu ini dikasih tanggung jawab sebanyak 3.500 ekor ayam. Nah akhirnya dengan belajar sesuai dengan ketentuan yang di sana, akhirnya saya bisa memelihara ayam sejumlah 3.500 ekor itu. Nah akhirnya saya selesai panen pada waktu itu, saya memutuskan untuk keluar dari Cirebon itu. Jadi totalnya selama 4 bulan. Akhirnya saya break dulu sebentar, dan saya juga sempat nguli di Probolinggo, tepatnya di daerah Paiton. Nah di sana itu mengerjakan kayak lapangan tembak militer gitu selama 1 bulan kalau nggak salah. Nah setelah dari sana akhirnya saya break. Di bulan Oktober tahun 2018 saya akhirnya berangkat ke Blitar, di peternakan ayam petelur UD Bumi Indah. Nah di sana yang rencananya saya bekerja itu kurang lebih 1 tahun dulu lah. Akhirnya saya di sana selama kurang lebih 3 tahun. Ya karena itu sudah mulai ada keminatan di bidang peternakan. Akhirnya selama kurang lebih 3 tahun itu saya belajar banyak pengalaman di sana mengenai ayam petelur, dan ilmu-ilmu yang dari sana itu ya cukup bermanfaat bagi saya. Dan kemudian kayak masih merasa kurang dengan ilmu yang saya dapat di Blitar waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan break dulu setahun. Pada tahun 2021 saya resign. Akhirnya break dulu, memikirkan langkah selanjutnya apa yang akan saya lakukan ini. Akhirnya dengan segala pertimbangan, saya memberanikan diri untuk kuliah, mengambil jurusan peternakan di Unikama. Nah disitulah saya mulai yakin dengan jurusan yang saya ambil ini. Jadi saya melalui proses terlebih dahulu supaya untuk waktu masuk kuliah itu tidak salah jurusan. Nah mungkin kesimpulannya dari semua itu adalah, jika kita ingin menjadi orang yang terpandang, maka carilah ilmu setinggi mungkin. Kita adalah orang yang beruntung bisa duduk di kursi perkuliahan untuk saat ini. Sedangkan banyak orang di luar sana yang masih belum mampu untuk melanjutkan ilmunya di perkuliahan. Jadi kita harus bersyukur terhadap semua yang kita dapat saat ini. Nah begitupun saat kita lulus nanti, saat lulus kuliah nanti, dunia pekerjaan tidak seindah yang kita pikirkan. Jadi pada saat kuliah itu kita harus benar-benar siapkan berbagai hal, mulai dari ilmu, mental, dan fisik kita, yang kiranya bisa mendukung pada saat bekerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sahabat balap, terima kasih.